Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, serta kesempatan dalam menjalankan hidup kita sehingga kita dapat dengan mudah dalam menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gulita, zaman jahiliyah, menuju ke zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Teman-teman, saudara-saudara, sebangsa, setanah air, seiman, serta seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Puasa merupakan sebuah amalan kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dengan menahan hawa nafsu mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa yang tergolong puasa sunnah diantaranya adalah yang pertama, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang kedua, puasa Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram, yang ketiga, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, yang keempat, Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, dan yang terakhir 6 hari puasa di bulan Syawal. Nah, di antara puasa-puasa tadi, khusus puasa Asyura, puasa ini sudah bisa dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah sebelum datangnya Islam. Usai umat Islam hijrah ke Madinah pada tahun 2 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melihat kaum Yahudi di Madinah mengerjakan puasa Asyura yang berpuasa sebagai bentuk ungkapan syukur Nabi Musa dan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah dibebaskan dari kejaran Raja Fir'aun Mesir pada saat itu. Mendengar hal ini, Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Dari sinilah puasa Asyura dilakukan tidak hanya oleh Nabi Muhammad saja, tetapi kita sebagai umat muslim juga diperintahkan untuk melakukan puasa ini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam mengerjakan puasa Asyura kemudian menimbulkan pertanyaan. Ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Mendengar hal ini, Nabi berkata, "Jika aku masih hidup hingga tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 juga." Namun, Rasulullah meninggal pada 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau sebelum Muharram tahun berikutnya tiba. Karena Nabi Muhammad SAW telah berencana untuk mengerjakan puasa pada tanggal 9 Muharram, maka kita sebagai umat Islam juga mengerjakan puasa tersebut, yaitu puasa tanggal 9 Muharram yang disebut oleh puasa Tasu'ah. Hukum puasa ini adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, kita tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Seperti yang diriwayatkan dari jalur Aisyah, ketika tiba kewajiban puasa Ramadan, Nabi bersabda, "Siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura, ia boleh berpuasa, dan siapa yang ingin tidak berpuasa, ia boleh berbuka." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keutamaan dari puasa ini. Keutamaannya dapat kita lihat dari penekanan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 1163 ditulis, "Afdal siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram," yang artinya puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Terkait ganjaran yang didapatkan setelah mengerjakan puasa ini, yaitu diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa pada hari Asyura, saya berharap Allah mengampuni dosa setahun lampau. Hadis riwayat Muslim. Nah, setelah mengetahui keutamaan ini, maka kita harusnya bersemangat dalam mengerjakan puasa ini. Puasa Asyura 10 Muharram ini jatuh pada tanggal 10 Agustus 2020, yaitu pada hari Sabtu. Dan puasa Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram jatuh pada hari Jumat. Nah, jika kita diberikan kekuatan serta kesehatan, dan semoga kita diberikan, maka sebaiknya kita berpuasa mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena hari Kamis merupakan puasa sunnah Kamis, hari Jumat merupakan puasa Tasu'ah, yaitu sebagai pembeda antara puasa kaum Quraisy dengan puasa umat Islam. Dan yang ketiga, puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Jika kita kurang sehat, maka kita bisa melaksanakan salah satu dari puasa tersebut. Atau jika kita tidak sanggup untuk mengerjakan semuanya, maka tidak apa-apa, karena kita tidak akan mendapatkan dosa. Mungkin cukup sekian dari apa yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat berkah baik bagi diri saya maupun kalian semua, serta dapat bermanfaat. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan puasa-puasa ini. Bila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.